saya bisa nyembuhin kamu, kamu mau balik lagi ke Islam enggak? Katanya. Kamu bunuh saya aja sekarang, saya bilang. Saya nggak mau balik lagi ke sana, saya bilang gitu. Kalau memang Nurlela memang latar belakangnya dari bukan Kristen, coba sebutkan satu doa dengan bahasa Arab, kamu tahu nggak? Ada. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu pastor. Mau mantra apapun, mau lewat makanan, mau lewat minuman, mau lewat asap rokok, mau lewat HP atau apapun, mau lewat boneka atau apapun, tidak akan kena ke dalam tubuh saya. Tubuh saya bersih, tidak ada sihir, telus, santet, guna-guna, nggak ada. Bersih tubuh saya. Air mata ini jadi saksi saat Nurlela, seorang disabilitas, mengalami sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di tengah keterbatasannya, Tuhan menjamah hidupnya. Dan sejak itu, semuanya berubah. Mari dengarkan kesaksiannya. Shalom, Pastor. Shalom. Halo. Dari tadi saya ini. Dari udah lama Suaranya dengerin seneng streamingnya banget ini. Pastor. Iya, silakan bisa dibuka kameranya. Kita lihat wajah ya. Iya, Pastor. Wow, kenapa begitu senang sekali suaranya terdengar? Iya, soalnya saya dari dulu udah sering denger live-nya Pastor. Oh iya, Halo, iya, Pastor. saya sering dengar memang membaca nama penikmat hidup ya. Cuma tadi saya nggak sempat dengar khotbahnya, soalnya saya lagi ngecas dulu baterai handphone begitu, Pastor. Oh gitu. Sudah berapa lama ikut live Pastor Daud? Udah dari lama, Pastor. Wah, puji Tuhan. Terima kasih banyak ya buat kepercayaan yang namamu sebenarnya aslinya siapa? Lela, Hah? Nurlela. Nurlela. Oh, keren banget namanya. Selalu ikut doa Nurlela air putih juga, Kak. ikut Pastor. juga doa air putih. Iya, ada ini tadi waktu siapa mau didoakan itu saya sudah ambil dari lemari botolnya ini. Ini Nah, khusus puji kalau Tuhan. Iya ya, puji Tuhan. Nurlela tinggal di mana? saya tinggal di Jawa Barat, Pastor. Jawa Barat. Iya, Jawa Barat. Loh, ini Nurlela orang apa? Kalau dilihat dari namanya memang sepertinya bukan nama orang Batak ini. Ya saya orang Jawa, orang Sunda, Pastor. Kumaha damang atuh? Damang, Serius? alhamdulillah. Damang, Pastor, alhamdulillah. Ya, Benar orang Jawa Baratnya. asli orang Jawa Barat aslina ya abi tengah bohong. Nami, Mohon namina Nurlelanya. leres. Bisa bahasa Sunda geningan. Abdi mah mengerti setik-setik. Oh, ngartos, ngarati, Ngartos. ngartos, saeutik saeutik. Oh, luar biasa. Aduh. Iya, puji Tuhan ya. Terima kasih banyak ya buat Nurlela yang sudah mengikuti live terus ya, doa air putih. Baik, Iya. silakan Nurlela. Saya senang ya dengar dan berjumpa dengan Nurlela secara langsung sekarang. Nah, apa yang Nurlela alami dan rasakan? Kalau saya lihat dari wajahnya Nurlela, dari matanya sakit, memang masih bisa lihat layarnya. Masih kalau didekatkan jarak seperti ini. Yang bisa lihat yang benar? Yang ini sedikit tapi Oh, saya masih sedikit. bisa lihat. Tadi Pastor pakai baju warna biru, benar kan? Betul. Dan sampai sekarang masih warna biru. Iya, memang masih warna biru. Nggak pindah. Belum pindah ini, belum ganti. Oke, itu Iya. memang kamu sakit apa, Nurlela? Kalau boleh saya buta, Pastor. Buta tapi melihat. Tidak buta-buta banget, bisa melihat begitu. Lalu kalau dokter bilang itu sakit apa? Sudah dari lahir. Jadi kalau Dari misalnya lahir. mau diobatin itu harus dioperasi. Dan itu nggak akan berhasil, Operasi. pasti gagal. Iya, Oh gitu. pasti gagal. Karena nanti kita ngambil dari tubuh kita juga yang ini buat nutup mata. Jadi biar ngilangin kedua-duanya, biar ya percuma dong dioperasi juga buang biaya toh. Bukankah ada selaput yang menutupi bola matanya itu? Bukan. Iya.
Iya, Pastor. Nah, selaput itu nggak bisa diambil. Kalau secara manusia mungkin nggak bisa, tapi kalau Tuhan yang bertindak pasti bisa, Pastor. Amin, Kecil buat amin, Tuhan. amin. Jadilah seperti imanmu ya. Iya. Tapi saya Banyak tanya, ini orang-orang Nurlela ya, benar agama Kristen atau bukan? saya sedang proses menuju ke sana, Pastor. Tadi saya waktu bilang kumaha damang, tadi jawabnya alhamdulillah tadi. Ya, puji Tuhan. Sedang menuju ke sana, Pastor. Kenapa bisa begitu? Aha, kenapa? Kenapa bisa sedang menuju ke sana? Ya menuju ke Kristen maksud saya. Iya, kenapa? Orang tua masih Muslim. Iya, masih, Pastor. Lalu yang ngajarin Nurlela untuk menuju ke sana itu siapa? Gak ada yang ngajarin, Pastor. Oh my God, Ingin luar sendiri. biasa. Dulu, Amin. dulu ini sebelum saya punya handphone, saya suka nonton televisi. Nah, Iya, nonton televisi itu kan nonton sinetron, tapi karena waktu itu bosen ya nonton sinetron terus, iya. akhirnya tiba-tiba saya cari gelombang gitu ya, apa sih yang mau saya tonton nih, kata saya kan. Heeh. Yang saya dengar tiba-tiba saya nemuin gelombang Shalom TV atau Om Santi Santi gitu ya, yang Iya. nayangin film Isa Al-Masih. Mm-mm. Kata saya awalnya nih kok filmnya seru, kata saya. Wih, yang ngisahin dunia-dunia yang dibuat sama Tuhan gitu kan. Heeh. Heeh. Saya nonton. Terus ada perawan yang bisa hamil. Wah, seru juga nih, kata saya. Nonton lah. Terus saya tonton. Sampai ketika Isa sudah dewasa, memberitakan kabar Injil dan lain sebagainya. Waktu saat beliau disalib, itu saya kok kayak nggak sadar saya nangis. Oh ya? Dari situ aja awalnya, Pastor. Oh, Tuhan Yesus baik. Nangis saya. Nggak sadar, nangis. Padahal itu mungkin kalau secara orang biasa ya ngapain sih nangis, tapi nggak tahu saya nangis. Hmm. Dengar beliau dicambuk, kemudian dicocok paku. Saya coba bandingin ke diri saya sendiri, kalau saya ditusuk jarum aja sakit. Ini Iya. kok sampai ditusuk paku. Luar Iya, biasa, dipaku ya. kata saya. Akhirnya saya tertarik mau belajar. Suatu ketika saya mimpi, entah ini benar apa memang mimpi tapi terasa betul gitu ya. Ada saya di belakang rumah di mimpi itu, menghadap ke pintu belakang rumah tuh terbuka. Saya lihat seorang laki-laki, rambutnya pirang, tarik tangan saya ke belakangnya dia berdiri di depan saya. Yes. Tiba-tiba rumah itu berubah, cahayanya jadi merah terang. Nggak bikin mata saya sakit, tapi terang lembut cahayanya itu. Dia Iya. membelakangi saya. Ketika saya mau keluar, dia seperti nahan saya. Tapi dia nggak ngomong, dia diem gitu. Tapi cahaya merah lembut itu masih terang, masih ada, masih nyala sampai saya kebangun. Akhirnya dari situ kok saya tertarik ya, pengen belajar lagi. Saya belajar lagi masih dari TV. Sebenarnya sempat terpotong juga, Pastor. Yes. Karena saya waktu itu ke asrama pendidikan selama 3 tahun ya. 2 asrama. Yang asrama pertama 3 bulan, terpotong, saya lupa waktu itu dengan Tuhan. Sampai ada suatu kejadian yang saya dilawat lagi, saya bilang, Tuhan aku udah dosa loh, udah lupa sama Tuhan, saya bilang gitu. Oh my God. Ini saya cerita begini sampai gemeter loh, Pastor. Yes. Berarti memang Yesus sudah ada di dalam hatimu. Saya sampai gemeter badan saya, Pastor. Dalam nama Yesus. Sampai gemeter badan saya. Luar biasa. Yes. Dalam nama Yesus. Berhembus Roh Kudus. Berhembus Roh Kudus. Jamah Tuhan Yesus Nurlela. Jamah Tuhan Nurlela, Tuhan, dalam nama Yesus.
Apa yang kamu rasakan, Nurlela? Hati saya tenang, Pastor. Dulu sebelum saya dengar khotbah Pastor ini, saya selalu emosi, marah-marah sama orang. Yes. Kalau ada salah dikit, marah saya. Kepahitan Hmm. sama papa saya. Hmm. Karena papa saya berat sebelah kan sama anaknya. Dia lebih Iya. sayang sama anak pertama. Karena anak pertama itu, kakak saya itu normal ya. Bisa Iya. melihat dan membantu keluarga. Saya kepahitan sekali. Saya Yes. kepahitan sekali sama beliau. Tapi pas dengar khotbah Pastor Daud itu nggak tahu kenapa ya. Setiap saya dengar, saya minum air putih dari doa itu, kok hati saya perlahan-lahan yang tadinya kalau ada papa saya lari masuk ke kamar, benci aja liatnya, lari saya. Benci dan takut itu aja dalam hati. Tapi sekarang saya jadi, kalau ada papa saya keluar ngobrol gitu biasa. Perubahan itu Yes. saya rasakan mulai setelah saya minum air dari Pastor. Yes. Terus sering ada video-video yang nyindir juga katanya, ampuni orang tuamu, ampuni orang tuamu. Saya Iya. awalnya apa sih, biasa aja gitu kan. Tapi lama-lama kan kita kesindir juga, Pastor. Iya. Kalau mau diterima sama Tuhan, ampuni orang tuamu katanya. Ya, benar. Itu kayak Tuhan audible itu kayak suara audible gitu. Jelas gitu ya kedengarannya. Pendeta. Iya, Pastor. Luar biasa. Iya. Kita minta sama Tuhan ya, semoga hatimu yang benar-benar terbuka untuk Dia, Tuhan hadiahkan ya berkat dan mujizat kepadamu. Iya, amin. Haleluya. Jadi sampai hari ini adakah hamba Tuhan yang melayani engkau secara pribadi? Tidak ada, Pastor. Kalau misalnya saya mau ibadah di gereja pun di sini nggak ada gereja, Pastor. Ini cuma kayak masjid aja satu. Dan kalau saya boleh info, orang-orang sini anti Kristus dan sangat benci dengan Kristen. Dulu saya sempat posting gitu ya, posting tentang Tuhan Yesus. Ada yang nanya, kamu kenapa sih posting-posting tentang Yesus gitu kan? Saya geram, saya ngomong ini di sosmed. Ini orang lalalala. Tapi setelahnya saya ngomong gitu, saya kok kayak, kata Tuhan, kamu jangan ngomong begitu. Oh my God. Kayak audible lagi, jangan ngomong begitu. Orangnya nyerah, nelfon ke saya marah-marah. Kamu kenapa jelein aku? Lalalala. Terus akhirnya saya, ampun Tuhan, saya cuma nggak mau aja, ini privasi saya, kenapa harus ditanya gitu loh. Orang itu nggak bisa tahu, nggak bisa lihat ekspresi muka saya. Muka saya udah, kamu kenapa sih? 1 kali saya diamin, 2 kali nanya saya diamin, 3 kali saya geram, marah, akhirnya saya buat video, marah-marah sama dia. Dia marah balik ke saya, kata saya, Tuhan, maafkan saya. Ampuni dia Tuhan, jama orang ini Tuhan, kata saya. Saya kasih lihat fotonya sama Tuhan. Kalau saya mau dengar Alkitab, saya dengar dari YouTube aja. Karena saya sering ketemu dengan beberapa hamba Tuhan dari TikTok juga. Ada, kalau boleh saya sebut namanya nggak apa-apa, Pastor? Enggak apa-apa. Itu kan kesaksian. Ada Kak Riani Kristi, ada saya juga follow akun-akun yang kalau hari Minggu, tiap hari Minggu ibadah di gereja saya follow. Ada Kak Lisa, saya follow juga gitu. Saya ikuti gitu streamingnya. Kak Lisa ini orang sini, orang dekat. Tapi dia bilang, aku takut lah kalau kampungmu antikris, katanya. Aku gak mau ke sana. Aduh, luar Nanti biasa. bisa aku dibun-bun katanya kalau ke sana, katanya. Enggak Memang kamu ini memang disiapkan Tuhan memang untuk satu generasi yang besar. Amin. Ini jujur nih, cerita ini saya gemeter loh badan saya. Yes. Nggak tahu kenapa loh. Iya, Roh Kudus Dari bekerja tadi. ya. Tadi saya sebelum buka handphone tuh saya berdoa, Tuhan. Dari semalam sebenarnya, Tuhan kalau berkenan saya pengen masuk ke roomnya Pastor Daud. Kalau Tuhan Yesus berkenan, kata saya. Soalnya sebenarnya dari kapan udah multi saya, tapi saya tarik lagi, saya takut. Multi saya tarik lagi, takut saya. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan melindungimu Udah ya. multi berapa kali, tapi saya takut gitu ya. Karena kebanyakan kan orang yang udah lihat fisik saya, wajah saya seperti ini, mereka jadi, loh kok begini? Katanya. Saya
Oh, nggak mau Tuhan kata saya. Tapi kenapa ada keinginan lagi? iya, Terus saya juga sering dengar banyak ke WL Kak Debbie Basir di iya, YouTube sama di satu TikTok gitu ya. Ada yang sering ngadain juga. iya, Jadi kalau hari Minggu tuh full, kadang-kadang full, kalau lagi full dari pagi sampai sore itu kan gereja, live streaming gereja terus sampai iya, malam. benar, Ada benar. hari Minggu itu. Jadi saya terus cari ibadah tuh dari situ. Kata saya nggak ada yang bisa ngalangin saya sama Tuhan. Dulu aja waktu saya nggak punya HP, Tuhan Yesus bisa kok kasih saya keluar dari rumah ini. Apalagi sekarang cuma nggak ada pembaca layar, saya nggak bisa nggak ada yang nggak mungkin. Saya kalau udah waktunya dibaptis, saya pasti dibaptis. Ada beberapa yang ngomong, kalau mau dibaptis kamu harus izin orang tuamu, harus tanda tangan dan lain sebagainya. Balas deh. Kata saya, Tuhan kalau bukan dari Tuhan jangan, kata saya. Jangan, biarkan Benar. saya percaya dengan perkataan ini. Masa kan saya dengar ayatnya. Siapakah yang mau ikut aku, kata Tuhan Yesus tuh. Iya. Saya mau ikut engkau Tuhan, tapi izinkan saya pulang untuk pamit pada keluarga. Iya. Orang yang masih menoleh ke belakang tak layak Belakang bagi tidak layak kerajaan. untuk membajak. Terus saya disuruh sebelum saya dibaptis harus ngomong ke orang tua, harus pamit izin ke orang Tunggu, tua. tunggu. Saya terkagum Berarti ini. saya harus noleh dulu. Kenapa? Tunggu Nurlela. Kamu tahu ayat itu? Tahu ayat itu bisa Saya tadi mendengar. sering dengar pastor. Oh my God. Dari YouTube, Oke, dari oke. YouTube. Berarti dia sudah hidup di dalam hatimu ya? Iya, kata saya, Tuhan Yesus. Masa kan Tuhan Yesus sendiri yang bilang di dalam ayat itu. Iya, Orang yang masih menoleh ke belakang tak layak bagi kerajaan Tuhan. Tapi iya. kenapa saya disuruh sama orang ini buat izin sama orang tua saya? Berarti saya harus noleh ke belakang dong. Saya harus ini dong ke keluarga saya, balik lagi dong. Tuhan kalau emang bukan dari Tuhan, tolong jangan diizinkan, kata saya. Udah berapa kali saya pengen ngomong, tapi kayak ada yang nahan. Saya pengen ngomong ke papa saya, Pak saya pengen dibaptis. Tapi saya kayak ada yang nahan, nggak boleh ngomong. Iya, Biar iya. aku yang bekerja. Ada suara di hati Betul. tuh, biar aku yang Betul. bekerja. Biar aku Betul. yang bekerja. Yes. Gitu. Betul. Nggak salah itu. Apa yang ada di hatimu itu tepat sekali. Karena melihat kondisimu yang begini, kalau kamu nanti lapor, maka nanti akan amarah itu terjadi, kamu kan nggak bisa kemana-mana. Jadi tunggu waktunya Tuhan ya, tunggu waktunya Tuhan. Iya. Tunggu waktunya Tuhan sampai. Ada satu ayat Mazmur yang saya dengar juga waktu itu saya download Alkitab, saya buka awal Alkitab itu, dia bacain kayak gini. Diamlah di rumah dan lihatlah mukjizat Tuhan. Amin. Itu yang saya teguhkan itu 2 ayat itu aja. Yang pertama tadi, siapa orang yang masih menoleh ke belakang nggak layak ikut kerajaan Allah. Iya. Dan yang kedua, diamlah di rumah dan lihatlah mukjizat Tuhan. Kata orang-orang ini Yes. mungkin hamba-hamba Tuhan yang lain mustahil, dia buta, mustahil. Tapi kalau udah Tuhan yang bergerak, nggak ada yang mustahil. Dulu saya nggak punya HP, pastor. Saya cuma nonton TV aja. Tapi bisa Tuhan melawat saya melalui televisi Yes. loh. Televisi. Amin. Televisi yang Amin. harusnya nggak ada orang-orang yang lihat TikTok gitu ya. Udah ada mungkin zaman dulu TikTok. Tapi saya dilawatnya melalui televisi. Kalau emang Tuhan berkenan, Tuhan tarik sendiri saya dari sini. Kalau emang saya benar dipanggil Tuhan, cara apapun pasti akan terjadi. Amin. Apapun itu. Dan saya sampai sekarang masih terus ngimanin perkataan itu. Masih terus Yes. ngimanin apa yang saya katakan itu. Yes. Tapi memang sering godaannya ada gitu, pastor. Kalau mau dengar khotbah tuh rasanya, males. Mau berdoa tuh, males. Tapi saya bilang gini, dalam hati, kamu udah jadi non-muslim, kamu udah bukan orang seberang, kamu udah orang Kristen, saya bilang dalam hati itu. Udah jadi orang Kristen kamu, bukan orang seberang lagi. Cuma kamu hanya perlu menyempurnakan aja, tapi kamu udah ada di sini. Saya selalu yakini diri saya kayak gitu. Kamu bukan orang seberang, kamu bukan orang seberang. Kamu udah keluar, kata saya gitu. Kalau saya mau merasa putus asa lagi, gitu, pastor. Selalu Yes. ada aja yang seperti itu. Kamu harus terima tanda tangan dulu, orang tuamu harus tanda tangan dulu di kertas. Kalau kamu, terus saya lagi mikir gitu, gimana ya caranya ngomong sama papa saya, sama mama saya.
Terus tiba-tiba saya ingat ayat itu, orang yang mau ikut kerajaan Allah tak layak menoleh ke belakang, atau orang yang masih menoleh ke belakang gak layak ikut kerajaan Allah. Saya ingat itu. Oh Tuhan, Yes. saya bimbang, kata saya. Ini saya harus ngomong. Kemarin udah ada kesempatannya sebenarnya. Udah ada, mereka lagi ngumpul gitu. Saya bisa aja ngomong, tapi dalam hati tuh kayak ada suara, biar aku yang bekerja. Biar aku yang bekerja. Saya takut ditinggalin Tuhan, kata saya takut. Terus ada video lagi yang bilang, aku gak akan ninggalin kamu. Audible pastor. Yes. Kayak audible Tuhan banget. Saya bilang, Tuhan, saya takut kalau saya nggak jujur ke keluarga saya takut ditinggalin Tuhan. Tapi kayak audible, jangan takut anakku, aku tidak akan meninggalkan kamu. Yes. Itu pastor yang bikin saya kuat. Sebenarnya saya pengen ngomong, tapi kayak ada yang nahan, jangan dulu. Jangan, nggak usah yang ngomong. bekerja. Iya. Biar aku yang bekerja. Iya. Saya udah berapa kali punya kesempatan pengen ngomong. Saya sering ditakut-takuti sama hamba Tuhan. Siapa yang, kalau kamu imani Tuhan Yesus secara sembunyi-sembunyi, maka Tuhan Yesus juga akan sembunyi. Saya sering ditakut-takuti. Tapi audible ini kemarin nguatin saya nggak akan tinggalin kamu, anakku. Yes. Itu yang bikin saya jadi kuat Iya. sampai sekarang. Pergumulan saya tuh, pastor. Iya. Saya yakin itu ayat ini aja. Orang yang masih menoleh ke belakang tak layak buat kerajaan Allah. Itu yang Amin. saya yakin. Saya percaya itu. Tuhan nanti akan turun sendiri loh kepadamu, Nurlela. Amin pastor. Tuhan akan datang sendiri di kamarmu itu. Amin. Dan engkau akan melihat nanti orang tuamu tahu bahwa yang menyembuhkan kamu itu Tuhan Yesus. Sabar kamu menunggu Amin. Tuhan Yesus ya. Iya pastor. Sabar kamu menunggu Tuhan Yesus. Memang kamu itu orang yang sudah ditentukan. Jadi Tuhan sendiri nanti yang akan datang menjamahmu dan menyembuhkan engkau di situ. Dan nanti orang tuamu tidak akan bisa mengelak untuk menyerahkanmu kepada Tuhan Yesus karena engkau sudah disembuhkan. Amin. Air doa dari pastor itu kadang-kadang kalau saya lagi ini saya sering usapkan ke bola mata saya. Sembuh kau. Iya. Sembuh kau. Yes. Dalam Yes. nama Tuhan Yesus. Sembuh. Amin. Dalam nama Wow, Tuhan. luar biasa Sembuh. dahsyat. Dalam nama Haleluya. Haleluya. Wow, aduh, justru Di jari kamu saya- ini belum saya- dibaptis tapi imanmu udah segila itu loh. Luar biasa kamu, Nurlela. Gini, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Tuhan, Sembuh. Dalam nyatakan kuasa-Mu, Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu, Tuhan, buat Nurlela. yang gitu terus pastor. Pakai dia Tuhan Yesus untuk satu bangsa yang Saya besar. tangking diri saya sendiri pastor. Yes. Kalau saya mau takut, nggak ada yang bisa nyentuh kamu. Badanmu ini bukan milikmu lagi. Hidupmu bukan milikmu lagi. Kalau kamu takut mati, sekarang pun lagi tidur bisa kau mati. Saya bilang begitu. Bisa kamu Yes. mati. Saya bilang. Amin. Amin. Kalau kamu takut mati, gitu pastor. Saya selalu Yes. berusaha buat pikir yang positif. Kalau ada pikiran yang negatif, langsung dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Gitu pastor. Yes. Saya Amin, selalu usaha seperti itu. Haleluya. Khotbah Jadilah seperti yang kau pastor ini perkatakan. selalu menguatkan saya. Selalu menguatkan saya. Benar, kalau saya udah mulai merasa putus asa, saya lagi scroll TikTok, ting, muncul khotbahnya Pastor Daud. Wih, kata saya, ini nih yang saya cari nih, kata saya. Iya, Pastor. Ini yang saya cari nih, kata saya. Wah, kata saya, mantap nih. Pas ada yang buru-buru, ayo siapkan air putihnya, saya lari ke lemari sampai saya mau jatuh. Dapat, ada pastor, kata saya ngomong sendiri, ada pastor, kata saya, nih air putihnya. Pas mau berdoa, Tuhan Yesus, mati tolong lagi, Tuhan. suek, kata saya. Mati lagi yang itunya, kata saya, udahlah. Jadi mau jadi Oh, naikin Tuhan nggak nih, Yesus, naikin nggak nih, dengarkan kata Tuhan. saya, gitu aja. Dengarkan Tuhan Yesus. Sampai gemeter loh pastor saya cerita ini. Ya, Tuhan mendengarkan semua kejujuranmu, Nurlela. Iya, pastor. Terima kasih Tuhan. Dan saya merasakan firasat
kalau tahun ini saya akan keluar dari rumah ini, entah berkedok apa, tapi ujung-ujungnya saya ke gereja, dibaptis. Saya merasakan itu, kata saya, Tuhan, ini perasaan benar apa memang? Kalau memang benar, jadikanlah seperti yang apa yang aku pikirkan, kata Tuhan saya. Yesus. Luar biasa. Baru ini bisa naik saya, luar biasa. Saya udah Yes. takut tadi. Jawab nggak? Dinaikin nggak? Ah, bodo amat deh. Gue yang penting gue udah usaha sebelumnya. Bodo amat Ternyata deh. Yang penting gue udah ternyata ada, gue udah usaha. ternyata kamu menggoncang dunia sekalipun kamu berbicara dari kamar yang kecil, tapi semua Iya. telinga yang mendengar gemetar, Nurlela. Iya. Serius. Saya udah berapa kali dibilang, kamu harus minta izin sama orang tuamu dulu. Cuma saya ingat, saya selalu nyalain film Isa Al-Masih itu, yang tengahnya, siapa yang mau ikut aku? Saya mau ikut Tuhan, tapi izinkan saya pamit ke keluarga. Orang yang masih menoleh ke belakang, tak layak bagi kerajaan Allah. Tuhan, saya bingung, tapi teguhkan iman saya Tuhan, kalau memang Engkau yang memanggil saya, apapun bisa terjadi, kata saya. Dulu saya nggak punya HP aja, saya Terima keluar kasih, kok. Neo. Bisa kok saya keluar. Saya bisa keluar dulu waktu nggak punya handphone, apalagi sekarang. Saya sekarang orang-orang sini udah pada tahu saya ikut mulai percaya dengan Tuhan Yesus. Udah mulai memperlihatkan sikapnya gitu. Jadi nggak respon, nggak respect, kurang respect sama saya gitu. Tapi saya nggak peduli karena saya udah yakin ini yang akan terjadi, kata saya. Pasti ini yang akan terjadi. Saya akan dibenci, akan ditolak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yes, Tuhan Yesus. Saya udah bosen hidup nyaman Teguhkan terus. Tuhan, teguhkan Hidup Tuhan nyaman, Yesus. makan, tidur, enak kali kan, dihormat orang, disayang orang, udah capek. Yes. Kali-kali saya pengen ada gejolokan kek, kata saya gitu. Saya kalau pernah kemarin waktu masih lagi tiduran ini siang, habis Oh dengar my God. streamingnya Pastor Daud, saya bilang gini, Tuhan, saya capek, hidup enak terus, kata saya. Makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Ayolah kasih saya cobaan. Dari tetangga-tetangga saya yang dulunya respect jadi kurang respect. Mereka udah tahu. Karena postingan-postingan saya suka kalau setiap hari Minggu abis denger itu film Tuhan Yesus, saya suka posting ayat yang baru gitu. Kayak kemarin posting tentang seorang wanita yang datang ke Tuhan Yesus gitu kan. Iya. Ingin minta maaf. Ada seorang yang intinya ayatnya begini. Aku ingin mengenalnya. Apakah kau kira dia Al-Masih? Lalu orang itu mengundang Tuhan Yesus untuk makan dan dia pergi lalu duduk makan di rumahnya. Tiba-tiba ada seorang wanita yang datang berlutut dan mencium kakinya terus-menerus. Iya. Terus orang ini nanya, kalau dia benar-benar nabi, pasti dia tahu siapa perempuan. Perempuan itu. Iya. Kata Iya. orang Orang itu. Farisi. Terus, Iya. kata Tuhan Yesus tuh, aku tahu siapa orang ini, kata Tuhan itu. Dengarlah ini, ada 2 orang yang berhutang kepada 1 orang, masing-masing 50 perak dan 500 perak. Tapi karena orang itu tidak sanggup membayarkannya, maka orang tersebut melunaskan hutang keduanya. Manakah yang paling bersyukur? Kata orang itu, menurut saya orang yang paling besar hutangnya. Kamu benar. Iya. Betul. Lihat perempuan ini. Dia tidak, ketika aku masuk ke rumahmu, engkau tidak mencium aku. Iya. Tapi perempuan ini sedari tadi terus Iya. menciumi kakiku. Mencium kakiku. Engkau Iya. tidak menyiapkan air untuk Untuk membasuh kakiku. Tapi Iya. perempuan ini membasuh kakiku dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau Yes. tidak meminyaki aku. Tapi perempuan ini meminyaki kakiku. Yes. Luar Dengan biasa. rambutnya. Orang perempuan ini meminyaki kakiku. Engkau tidak menyiapkan minyak bagi aku, tapi perempuan ini meminyaki kakiku. Dari situ akan terlihat siapa orang yang besar diampuni, maka dia juga akan besar mengasihi. Orang Yes, yang benar. sedikit diampuni, sedikit Iya. juga mengasihi. Betul. Tuhan berdiri dan dia bilang, hai wanita, pergilah. Dosamu sudah Dosamu kuampuni. sudah diampuni. Pergilah dengan damai. Terus Amin. orang-orang itu bilang, bagaimana dia bisa berbuat begitu? Kenapa dia bisa bilang begitu? Itu dosa. Bisik. Dia kira Tuhan nggak tahu.
ketawa. Hei, itu Tuhanmu dengar lo kamu ngomong apa sambil. Wow. Saya terus aja ngimani itu. Yang tadi pertengahan, Pastor. Orang yang masih menoleh ke belakang tak layak bagi kerajaan Allah. Ketika saya mengingat apa kata-kata orang yang kemarin, ada lagi kata itu. Orang yang masih menoleh ke belakang tak layak bagi kerajaan Allah. Berarti Tuhan, saya nggak perlu ngomong, kata saya. Biar aku yang bekerja. Nah, biar aku yang bekerja. Ada suara itu terus kalau saya mau ngomong, biar aku yang bekerja. Biar aku yang bekerja. Tuhan sanggup buka jalan. Tuhan sanggup buka jalan. Iya, Pastor. Luar biasa. Saya selalu dengar Yes. itu. Itu yang menguatkan saya sampai sekarang. Yes. Terjadilah atas dirimu, terjadilah. Ya. Saya yakin. Bahagia Saya yakin sekali. Tuhan akan mengerjakannya untuk Nurlela. Pasti Tuhan yang mengerjakannya. Ya. Iya, Pastor. Uh-uh. Iya. Jadi saya teringat dengan ada satu cerita di Alkitab itu yang murid-muridnya bertanya, "Guru, apakah anak ini lahir dari buta? Anak ini buta lahir dari lahirnya? Siapa yang salah? Anak ini atau orang tuanya?" Lalu Yesus berkata, bukan anak ini dan bukan juga orang tuanya yang salah. Tetapi anak ini buta agar Tuhan menyatakan kemuliaannya lewat masalahnya dia. Nah, saya percaya apa yang kamu alami ini, bahkan kamu terpanggil secara pribadi, ya, secara pribadi terpanggil menjadi anak-anak kerajaan surga. Maka Tuhan yang akan bertanggung jawab untuk membuka jalan buat kamu. Iya. Tuhan yang akan bekerja buat kamu. Tunggu aja dia. Selama kamu dari kamar memperkatakan iman, selama kamu dari ruangan kecil itu, kamu nyatakan Injil kebenaran Tuhan. Tuhan yang akan membuka dengan mujizatnya sehingga kamu akan datang kepada dia tanpa ada intimidasi. Iya. Iya. Kamu harus percaya, Iya, Nurel. Pastor. Iya. Dalam nama Tuhan Saya Yesus. percaya. Ya. Karena sekalipun kamu tidak dilayani secara pribadi oleh hamba Tuhan atau pendeta, tapi saya percaya Tuhan Yesus yang melayani kamu secara pribadi. Amin. Yes. Pastor. Iya. Saya percaya. Nggak ada orang bisa seperti Nurlela memperkatakan firman begitu lugas kalau bukan Roh Kudus yang bekerja di dalam kamu. Amin. Amin, Pastor. Surga terbuka. Amin. Dengarkan Tuhan doa anakmu ini, Tuhan Yesus. Ada banyak orang bisa melihat tetapi dia buta. Tetapi kamu, matamu secara fisikly menurut orang buta, tapi engkau tidak buta, Nurlela. Engkau tidak buta di hadapan Tuhan. Iya. Justru orang-orang yang merasa punya mata sempurna tapi dia tidak bisa lihat Tuhan. Tetapi kamu yang matanya tidak sempurna tapi kamu bisa lihat Tuhan. Di mata Tuhan kamu tidak buta. Iya, Pastor. Percaya dalam nama Yesus. Iya, Pastor. Yes. Kita berdoa ya. Iya. Teman-teman semuanya. Ini kesaksian yang luar biasa. Seorang dibangkitkan Tuhan dari generasi dalam kegelapan. Allah sendiri yang mengutus, bahkan mengambil dia untuk menjadi anak-anak yang terpilih. Mari teman-teman kita doa ya, kita berdoa tumpangkan tangan atas saudara kita Nurlela ini. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa untuk dia. Yes, Allah. Kita berdoa ya Nurlela. Iya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus mengalirlah kuasa Roh Kudus saat ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus saat ini. Jamalah Nurlela Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Pastor Daud berdoa dan minta kepadamu Bapa. Turunlah urapanmu dan kuasamu, hadiratmu melingkupi Nurlela siang hari ini dimanapun dia berada Tuhan. Dari dalam kamar pribadinya Tuhan Yesus.
Engkau membangunkan satu pribadi yang militan dan percaya kepadamu. Sekalipun secara aturan gerejawi dia belum, Tuhan Yesus, melakukan standar iman seperti baptisan. Tapi sesungguhnya aku percaya Tuhan, Engkau telah memilih dia dan mentahbiskan dia menjadi anak-Mu Tuhan Yesus. Apa yang dia katakan itu keluar dari hatinya. Saat ini Tuhan, seperti apa yang kami lihat, tetapi kami melihat dalam roh, sesungguhnya anak-Mu ini Tuhan tidak buta, dia melihat. Dalam nama Yesus, seperti Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, demi nama Tuhan Yesus, apa yang Allah berikan kepadaku itu kuberikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh kemurahan Tuhan, saat ini Tuhan aku berdoa untuk mata daripada Nurlela Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, hai Engkau selaput sel-sel yang melekat di bola matanya, yang menutup-nutupi sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas. Demi nama Tuhan Yesus, hai Engkau segala kutuk sakit penyakit, segala kutuk nenek moyang, segala roh orang kuat, dalam nama Yesus segala roh kebutaan, lepas dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, buatlah dia bisa melihat Tuhan. Buatlah matanya celik, sebab bagimu tidak ada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus, hanya dengan mujizat ini Tuhan, maka orang tuanya, keluarganya akan melihat bagaimana Engkau telah memutuskan mengambil dia menjadi anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ulurkanlah tangan-Mu Bapa. Jamalah Tuhan Yesus mata daripada anak-Mu ini Tuhan. Buatlah dia bisa melihat dengan jelas, dan selaput matanya yang putih itu pudar, lepas perlahan-lahan dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua selaput yang melekat di bola matanya gugur dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Haleluya. Darah Yesus sucikan, kuduskan, tahirkan tubuh, jiwa, roh daripada Nurlela dalam nama Yesus. Haleluya. Nurlela, ikutin doa saya saat ini ya. Iya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, di hadapan setiap umat-Mu, di hadapan setiap umat-Mu, aku anak-Mu. aku anak-Mu, Sebutkan namamu. Nurlela, Mengaku dan percaya mengaku dan percaya Engkaulah Tuhan satu-satunya. Engkaulah Tuhan satu-satunya. Engkaulah juru selamat satu-satunya. Engkaulah juru selamat satu-satunya. Tidak ada nama lain Tidak ada nama lain yang Allah berikan kepada manusia, yang Allah berikan pada manusia, yang setiap orang yang percaya kepadanya yang setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan. diselamatkan. Dialah Yesus. Dialah Tuhan Yesus. Di hadapan umat-Mu, Di hadapan umat-Mu, aku bersaksi, aku bersaksi, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku serahkan hidupku seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Aku serahkan hidupku seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Jadilah rencana-Mu Tuhan atas hidupku. Jadilah rencana-Mu Tuhan atas hidupku. Pulihkan dan sembuhkan aku Tuhan. Pulihkan dan sembuhkan aku Tuhan. Buatlah aku bisa melihat seperti Bartimius berkata. Buatlah aku bisa melihat seperti Bartimius berkata. Kiranya keluargaku menyaksikan keajaiban itu. Kiranya keluargaku menyaksikan keajaiban itu. Dan meluaskan aku untuk mengikut Engkau. Dan meluaskan aku untuk mengikut Engkau. Dan sekiranya Engkau berkenan, keluargaku semuanya percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sekiranya Engkau berkenan, semua keluargaku percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadilah aku sembuh.
Jadilah aku sembuh. Jadilah aku sehat. Jadilah aku sehat. Jadilah aku sempurna. Jadilah aku sempurna. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Yes, Lord. Air putih Gemeter pentahirannya terus. masih ada kan kamu pegang? Masih, Pastor. Gemeteran terus Oke. saya dari tadi ini, Pastor. Yes. Ini botolnya, Pastor. Iya, oke. Nggak apa-apa, saya doakan lagi ya sekarang ya. Ayo kita berdoa. Iya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa buat air putih yang sudah dipegang oleh anak-Mu Nurlela Tuhan. Bapa, kami bawa bersepakat bersehati bersama-sama ke hadapan-Mu. Mohonlah kiranya Tuhan Engkau menjamah dan memberkatinya, dan mengubahkan air putih itu menjadi air yang mengalir dari surga, yang membawa kelepasan, mujizat, kesembuhan, dan terobosan. Dan oleh perkenanan-Mu Tuhan, air putih itu dimeteraikan dengan darah Yesus yang kudus, darah anak domba Allah, serta pengurapan daripada Roh Kudus turun atasnya dan menyertainya, sehingga air putih itu menjadi air putih pentahiran. Maka ketika diminum oleh anak Nurlela Tuhan, tahirlah dia, tahirlah tubuh jiwa rohnya, dan lepaslah ia dan sembuhlah dia dari segala sakit penyakitnya. Apabila ada ikatan kuasa kegelapan, roh jahat, mantra-mantra, guna-guna, santet, tenung, jampi-jampi, pelet, dan segala kuasa kegelapan, ilmu sihir, segala kutuk-kutuk nenek moyang, sumpah serapah, ketika dia meminum air putih itu, semuanya dilepaskan, dibatalkan dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah berkat. Jadilah berkat. Basuh dia Tuhan. Basuh dia. Basuh dia Tuhan dengan air pentahiran itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala anasir-anasir jahat yang ada di dalam hidupmu, tubuh jiwa rohmu, aku perintahkan engkau, lepas, keluar. Lepas, keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu Bapa. Nurlela, ambil dan terimalah air putih itu, dan minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Percayalah sungguh-sungguh dalam hatimu, apa yang kau minta dan doakan, Tuhan Yesus mendengar dan menjawabnya. Naikkanlah ucapan syukurmu kepada Tuhan. Sebelum engkau meminumnya, katakanlah, aku percaya Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan Yesus. Tanganmu menyentuh hatiku dan tubuhku. Tanganmu menyentuh hatiku dan tubuhku. Aku disembuhkan. Aku disembuhkan. Aku dipulihkan. Aku dipulihkan. Aku dikuduskan. Aku dikuduskan. Lewat air putih ini aku terima mujizat. Lewat air putih ini aku terima mukjizat-Mu. Tuhan Yesus yang memberikannya kepadaku. Tuhan Yesus yang memberikannya. Amin. Silakan minum, katakan aku sembuh. Saya sembuh. Amin. Dalam nama Yesus. Ini bisa sampai Oh. malam, Pastor. Eh? Air putihnya. Bisa sampai malam. Boleh, ini. boleh, nggak apa-apa. Nanti dicampurkan ke yang baru pun, nanti Iya, imanmu saya yang campur berbicara. terus. Iya, Udah mau imanmu yang sedikit, berbicara saya ya. isi. Udah mau sedikit, Yes. saya isi lagi. Terus Yes. saya begitu. Pokoknya tiap ada khotbah, saya ambil lagi air putihnya, saya ambil lagi. Saya Luar taruh di lemari biasa. pakaian, Pastor. Iya, Iya, kata kita saya. berdoa ya, Tuhan Yesus hadir di kamarmu secara pribadi, dan saya Amin. nanti akan berdoa, ya, Tuhan Yesus hadir di kamarmu secara pribadi, biar dia yang langsung sembuhkan kamu ya. Amin. Yes, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan buat anakmu ini, Pak. Iya, Nurlela, coba sampaikan sedikit semangatmu kepada orang-orang yang mendengarkan engkau. Ya, buat semua teman-temanku yang mungkin ada yang sama kayak saya, tapi walaupun ada pengen begitu beriman dengan Tuhan, tapi takut gitu ya. Saya juga sama. Takut kalau saya mau ngomong takut salah.
Kemarin aja waktu sebenarnya udah ada kesempatan saya pengen ngomong sama bapak saya udah di rumah. Saya bisa aja ngomong, tapi bibir saya kayak ada yang gini. Biar aku yang kerja. Yes. Jadi kayak ada suara yang lembut. Selalu begitu. Jadi nggak jadi buat ngomong. Iya. Nggak usah gegabah ya. Yang penting hatimu sudah melekat dengan Tuhan, dengan pohon kehidupan. Biar dia nanti yang berurusan dan yang beracara ya. Iya. Iya. Yang Sesungguhnya berperkara. kamu sudah menemukan dia sebenarnya. Amin. Itu tadi seperti yang saya bilang. Kalau saya misalnya lagi patah semangat saya tuh, kok kayak scroll tuh setengah semangat dan enggak gitu ya. Ketemu live-nya Pastor Daud, nonton lagi, dengar lagi. Pas mau doa, ayo ambil air putihnya ibu. Buru-buru saya lari. Tunggu dulu, jangan ambil. Tunggu dulu kata saya. Haleluya. Pas udah bilang, Rabatakalara, waduh air putihnya baru dibawa lagi. Udah segini, air HP-nya mati, gini saya taruh gini, ini HP di depan, air putihnya saya pegang di tangan gini, segini. Rabatakalara, waduh udah begitu lagi, belum saya buka tutupnya lagi. Udah panik. Tapi saya percaya, saya nggak akan keduluan gitu. Kalau disebut sama pastornya nama ibunya, saya bilang, Nurlela. Saya pengen rebut kasih Tuhan buat saya. Puji Tuhan. Nurlela, ini ada orang yang tergerak mau berkati kamu. Bagaimana caranya menyampaikannya? Berkat apa itu? Doa? Ini tadi ada orang yang komentar di bawah, saya baca tadi, dia bilang, Bapak rohaniku, aku tergerak untuk memberkati adik Nurlela, gimana caranya katanya? Saya agak kesulitan untuk memberikan nomor rekening saya, nomor dana saya. Begini saja, yang mau memberkati saya, berikan saja kepada anak-anak yang kekurangan ya, atas namakan untuk saya saja. Wow. Berikan saja untuk anak-anak yang kekurangan, Luar atas biasa. namakan untuk saya. Siapapun. Amazing. Mungkin di dekat rumahnya Bapak atau Ibu yang mau memberkati saya, ada yang hidupnya kesulitan, susah makan, susah OMG, misalnya apa Tuhan gitu, Yesus berikanlah baik. kepada dia. Berikanlah Luar kepada biasa. dia. Menggoncang saya, setiap hati yang mendengarnya. Dulu saya pastor kalau boleh jujur, saya dulu, kalau ada orang ke rumah saya selalu berharap, wih, dia mau ngasih duit nih. Tapi sekarang, tadi saya baru ngomong, ini udah mau hari raya orang-orang agama seberang nih kata saya. Saya harus duduk di luar buat nanti nungguin orang-orang ngasih uang. Tapi ada lagi yang ngomong, kalau kamu duduk di luar berarti kamu nggak dengerin khotbahnya Pastor Daud dong. Nggak apa-apa lah katanya gitu buat uang. Lah, masa cuman belain uang 20.000 saya sampai ngelewatin khotbahnya Pastor Daud? No. Tuhan saya lebih kaya daripada itu. No. Kalau emang udah rezeki saya akan datang langsung ke tangan saya. Plak, dikasih. Bukan cuma 20.000, 20M dikasih sama Tuhan. Masa cuman gara-gara uang 20.000 saya mau ninggalin Pastor Daud? Saya nggak ikut khotbah. No, nggak mau saya. Dulu kalau nggak ada uang, saya marah-marah. Tapi sekarang udah dengar pastor, nggak ada uang. Tenang, ada Tuhan. Tenang. Oh my God, haleluya, ini sangat memberkati. Iya, gara-gara air itu, pastor. Gara-gara air yang diurapi Tuhan itu. Tuhan Iya, Yesus baik. makanya setiap ada orang yang nanya, kamu agamanya apa? Saya Kristen, kata saya. Saya selalu bilang gitu, kamu agamanya apa? Saya agama Kristen, kata saya. Kristen kok pakai kerudung? Hey, kamu nggak tahu ya, yang pakai kerudung itu bukan orang seberang aja, banyak kok orang agama lain yang pakai kerudung, Oh my kata saya. God, Tuhan lindungi anakmu ini, Update Tuhan. update dong, kata saya gitu. Saya belum belum dibaptis aja udah ngaku saya umat Kristen. Yes. Bangga saya. Saya umat Kristen loh. Enak aja, jangan dibilang umat seberang kata saya. Makanya semua cerita Nurlela ini bikin yang dengar ini benar-benar goncang semuanya, panas ini semuanya. Panas. Ampun panas. Iya, tadi
saya baru pukul tangan saya pakai kabel gitu ya. Apa dulu saya ingatkan Tuhan itu kan pernah dicambuk, pernah di ini. Oh, Saya coba, pak, tangan saya dipukul pakai ini apa? Pakai colokan kabel. Aduh, sakit kata saya. Sakit. Segini aja udah ngilu, tulang saya udah sakit. Tak, itu kan bunyi ke tulang. Apalagi Tuhan Yesus. Gimana Tuhan gitu Yesus kan. ya, dicambuk ya? Iya, dicambuk, diludahi. Udah mak kalau diludahi doang oke lah ya, tapi ini dicambuk dengan berdarah-darah gitu kan. Terluka, dia lagi lewat menuju ke Bukit Golgota dalam keadaan luka parah, bercucuran darah. Tiap lewat, puah, puah. Wah, lidahnya pada putus tuh habis ludahin Tuhan tuh. Wih, Puah, puah. Tiap luar lewat biasa. begitu. Oh, Tuhan Yesus. Saya selalu pukul tangan saya kalau saya mau lupa dengan Tuhan Yesus. Saya selalu ambil kabel, saya pukul tangan saya. Aduh sakit, kata saya. Aduh sakit. Kalau saya mau lupa, saya selalu gitu pukul diri saya sendiri. Kena tulang udah. Aduh masih ngilu ini juga sekarang. Tapi kalau boleh cukup satu kali aja lah memahaminya, jangan berkali-kali juga ya menghakimi bahkan menghukum tubuhnya dong. Itu untuk mengingatkan saja tuh pastor, biar saya gitu. nggak lupa gitu asal saya dari mana gitu. Kalau misalnya saya yang disuruh nanggung, ibaratnya saya yang ada di posisi Tuhan disalibkan, saya udah pingsan kali itu, udah pingsan, udah nggak kuat. Secara cambuk bukan cambuk pecut tambang biasa, yang saya dapat informasi itu katanya penuh dengan paku-paku apa duri-duri. Saya dengarnya sampai gemeter pastor. Iya. Ingat itu. Luar biasa. Kalau mau nancelbin itu adegan nancelbin paku, saya tutup telinga saya karena saya ngilu dengarnya tek 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 paku 3 kali ya. Ngilu saya. Ngilu saya. Sampai segitunya Nurlela bisa menghayatinya. Bayangin aja kalau kita ditusuk di mana sakit. Iya. Oh my God. Apalagi Tuhan loh. Luar biasa. Tapi apa dia bilang? Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dalam posisi terluka parah. Kalau saya bilang, mudah-mudahan pas kamu lagi main bola nanti kakimu kesandung, saya bilang gitu. Tapi Tuhan enggak. Bapak ampunilah dia. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bus. Saya tutup itu telinga saya kalau mau ada adegan tancap paku, saya tutup telinga saya. Sakit, saya ngilu masalahnya denger itu. Kamu ini ngomong seperti benar-benar orang yang sudah fasih sekali dengan yang namanya berbau kekristenan loh. Amin. Mudah-mudahan pastor. Jangan mudah-mudahan lah. Jangan mudah-mudahan lagi dong dalam nama Bukan Yesus. saya yang bicara. Bukan saya yang tuntun bicara, tapi Tuhan yang tuntun saya bicara begini. Amin. Oh. Saya nggak takut Tuhan kalau Yesus. harus ketahuan. Iya. Saya nggak takut kalau harus ketahuan. Iya. Karena Tuhan mau disimpan punya cara ya. segimanapun, Tuhan punya cara. iya. Pasti. Mau disimpan segimanapun, kalau ada isyaratnya, serapi-rapihnya orang menyembunyikan bangkai pasti akan tercium. Saya bilang ini, Tuhan, singkapkanlah kepada semua orang tentang imanku kepadamu. Walaupun memang harus ibaratnya perkataan orang kemarin yang mengatakan aku harus minta izin kepada mama dan papa, tapi aku belum berani ngomong. Tuhan, Engkaulah yang akan menyingkapnya kepada mereka, Tuhan, dengan caramu, dengan rencanamu, Tuhan. Saya bilang begitu aja, saya yakini begitu terus. Lega saya, pastor. Amin. Oke, saya tanya sekali lagi ya. Karena ya dengan kondisimu begitu, seandainya Pastor Daud istilahnya mengetuk pintu hati anak-anak rohani Pastor Daud yang ada di live ini, kamu masih belum bersedia untuk menerima sekalipun ada orang-orang yang mau memberkatimu? Sebelum memberikan berkat ke saya, berikanlah dulu kepada orang-orang di sekitarmu, orang-orang yang tidak punya, karena pasti ada orang yang lebih kekurangan. Kalau saya puji Tuhan ya, Tuhan Yesus sudah kasih saya makan, minum, tempat tinggal. Soal uang saya memang butuh, tapi kalau memang saya harus dengan cara seperti ini, dengan seperti meminta-minta, kan saya nggak mau. Udah cukup. Tapi kan dulu. ini kan orang digerakkan Tuhan hatinya. Apakah itu salah? Ya nggak salah juga, cuman
ya dilihat dulu di sekitarnya. Barangkali ada yang lebih membutuhkan. Berikanlah Lebih atas membutuhkan. atas nama Baik. saya. Jadi atas nama Nurlela lah disebutkan ya. Iya. Oke, Untuk baik. saya. Baik, baik. Berarti Siapapun yang upahnya menerima. tetap ke Nurlela ya, sekalipun diberikan ke orang ya. Iya. Biarlah Oke. Tuhan yang mencatat itu semua. Baik, baik. Jadi teman-teman, ini Karena jujur, kesepakatan dari Pastor, Nurlela ya. Ya. saya pengen memberikan persembahan untuk pastor. Kadang-kadang kalau di sini Jangan. di streaming, Kalau kamu enggak, aja saya nggak pengen menerima yang ngambil terbaik, koin. apalagi kamu enggak. Kalau gitu saya juga ngomong sama Nurlela, berikanlah sama orang yang lebih membutuhkan Nurlela. Ini cerita saya, pastor. No, Dicontek ya. no. Aku Bukan, nggak sanggup menerimanya. No. I'm sorry Ini Nurlela, I'm kemarin, sorry. pastor. Ini No. kemarin ya. Tapi kata saya gini, duh saya nggak bisa, saya nggak lihat nomor rekeningnya, kata saya. Tapi saya nggak tahu gimana cara ngirimnya, kata saya. Seandainya Tuhan, ada yang mau ngasih ampuni saya ini, dosa-dosaku Tuhan Yesus. kasih ke pastor, kasih ke orang-orang yang membutuhkan aja, makanya saya kadang-kadang kalau lihat streaming di gereja saya pengen ngasih perpuluhan tapi saya bingung caranya gimana. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya pengen ngasih perpuluhan ke gereja ini tapi saya bingung caranya gimana. Nah sekarang kan Nah, ada yang mau ngasih berkat nih buat saya, nanti kasih aja sebagai perpuluhan di gereja atas nama yes, saya ya. amin. Itu pasti Itu pasti aja dilakukan udah, sama itu aja udah, pasti dilakukan sama saudara-saudaramu ya. Jadi teman-teman, kalau itu teman-teman aja udah, tergerak itu untuk aja udah memberkati ya. Nurlela, jadi bisa Atas nama dimasukkan ke saya. persembahan atau support ke orang-orang yang lebih Nah itu aja susah. udah ya. Tapi sebutkan ya atas nama Nurlela ya. Karena saya bingung mau ngasih itu gimana ya. Saya nggak bisa. Sebenarnya ada dana, tapi saya nggak ingat nomornya. Lupa Enggak, nomornya. aku nggak bisa nerima yang begini. Sorry. Serius Nurlela. Tapi udah sampai lah. Saya anggap sudah sampai Enggak, ini pemberianmu ya. dulu, Pastor. Ini dulu. Tapi Oh, saya nggak iya. bisa. Aduh, ampun saya, Pastor. Kata saya nggak bisa ngasih itu yang kata gap itu saya nggak bisa saya. Ya nggak Ada apa-apa. loh orang, tapi saya nggak masuk. Herannya nggak masuk. Udah saya klik sana sini. Loh, kok nggak masuk juga kamu? Kenapa? Kurang 1 koin. Tambah dulu 1 koin. Ini kok pembaca layarnya ngomong begitu ya, kata saya. Kurang 1 koin. Harap tambah dulu. Nggak bisa kan, harus cari sana sini. Aduh, nggak bisa. Bukan nggak mau ngasih persembahan. Bingung saya gimana ini, kata Tuh, saya. lihat teman-teman, Pengen bahasanya udah fasih banget loh. Dia bicara persembahan, perpuluhan. Pengen saya, Pastor. Ini Bukan benar-benar nggak malaikat mau. ini. Amin. Bukan nggak mau, tapi mau saya ngasih persembahan itu ke gereja, perpuluhan pengen. Apalagi kalau ngelihat rekeningnya diterakan di layar, itu kan cuma hanya gambar dan angka-angka yang saya nggak tahu itu angka apa. Saya bilang, Tuhan saya pengen ngasih, kata saya. Saya udah gemes gitu. Kalau bisa saya klik lah, ngasih love orange 1 mungkin atau berapa. Tapi Oke. nggak bisa. Ini saya tantang dulu Nurlela. Dari Apa tuh? bahasamu, responmu, kata-kata yang mengalir dari hatimu, semuanya benar-benar berbau Kristen. Kalau memang Nurlela memang latar belakangnya dari bukan Kristen, coba sebutkan satu doa dengan bahasa Arab, kamu tahu nggak? Ada. Coba. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu, Pastor. Oh my God. Oke, baik. Kami menyambut dirimu sebagai saudara seiman. Anytime, kalau kamu mau kesaksian, mau curhat, mau apapun yang kamu alami, ya kalau kamu ingin bercerita, room ini siap untuk terbuka untuk Nurlela untuk menyampaikan isi hatimu ya. Iya, Pastor. Yes, luar biasa. Semua orang pada nangis semua loh ini yang di bawah ini. Alhamdulillah. puji Iya, merinding menangis katanya dengar kamu bicara. Nggak sepasih kamu soalnya mereka. Karena saya setiap hari pengennya tuh haus, pengen belajar rohani, pengen belajar khotbah. Dulu ada satu lagi cerita, saya suka minum obat penenang, Pastor. Untuk tenangin diri saya, karena kan saya sering istilahnya di rumah jenuh, terus sering dengar omongan-omongan juga yang nggak enak gitu ya. Sebelum kenal Tuhan, saya selalu minum obat penenang.
obat penenangnya itu bukan obat yang kayak obat lu apotek, bukan, no. Oplos. Oplos tahu kan? Oplos. Nah, itu obat oplosan. Saya pergi ke satu toko penjual segala barang serba ada. Saya bilang, "Teh, ada obat yang bisa saya beli nggak? Ada ini nggak?" Saya bilang. "Oh, nggak ada." Oh, saya pulang ke rumah marah-marah. Ih, sialan, dia bilang. "Oh, nggak ada." Saya bilang, "Oh, nggak ada." Wah, saya udah marah, udah sambil duduk tuh saya marah. Itu hari Minggu tuh. Saya buka handphone, saya scroll TikTok, saya masuk ke room gitu. Saya pengen ini, tiba-tiba ketemu roomnya Pastor Daud, dan di situ saya langsung merasa, kok kayak ditutup ya, kayak dingin. Marahnya jadi hilang, Pastor. Oh ya? Marahnya jadi hilang. Nggak langsung, cuma kayak ngikis sedikit. Dulu biasanya saya apa-apa obat. Kemarin terakhir saya coba minum obat gitu yang ngoplos, itu nggak ngaruh ke saya. Ih, kenapa sih? Kok nggak ngaruh? Ini padahal udah satu loh, dicampur sama air kopi. Ah, bayangin tuh, Pastor. Bayangin. Kok nggak mempan ya? Kok nggak pusing ya? Kok nggak ini ya? Kok nggak ada kayak rasa orang mabok ya? Harus 2, nggak mempan juga. Waduh, kenapa ini, kata saya. Terus saya ada pikiran gini, kamu udah ini sama Tuhan, mungkin udah diobatin sama Tuhan Yesus. Sekarang lepas, Pastor, lepas. Saya nggak mau membuat itu lagi. Udah lepas. Amin. Nggak minum lagi. Saya kalau ada obat juga, saya udah megang. Udahlah, nggak jadi deh, kata saya. Udah megang, nggak jadi deh. Lepas sepenuhnya, Pastor, saya nggak minum lagi sekarang. Puji Tuhan, ya. Tapi memang kamu ini kayak udah dipingit sama Tuhan, kamu ini serius. Amin. Aduh, dipingit. Iya. Jadi pengantin Tuhan mungkin ya. Amin. Benar. Secara pribadi Tuhan sudah memang pilih kamu loh, Nurlela. Amin. Iya, kamu tunggulah Berapa kali saya pokoknya mau menghindar? Berapa kali mau menghindar? Kalau emang ini apa? Tapi saya kalau mau ngelak gitu ya, ibaratnya dengan persyaratan anak Tuhan tadi, hamba Tuhan tadi yang bilang katanya ini, kamu harus begini. Saya kadang kalau mau menghindar itu kayak ditarik lagi. Jangan. Mau menghindar tuh kayak mau masuk lagi ke agama sebelah, tapi nggak jadi, ditarik lagi. Hati kecil saya nggak mau. Tuhan, kalau emang saya belum bisa ini, lebih baik saya mati saja, Tuhan, kata saya. Saya nggak mau ikut agama seberang lagi, Tuhan, kata saya. Lebih baik saya dimatikan saja. Lebih baik saya. Pernah ada orang yang bilang kayak gini, kalau saya bisa nyembuhin kamu mau balik lagi ke Islam nggak, katanya. Kamu bunuh saya aja sekarang, saya bilang. Saya nggak mau balik lagi ke sana, saya bilang gitu. Dari hati kecil saya juga nggak ngizinin, Pastor. Iya, luar biasa. Hati kecil saya. Yes, luar biasa. Memang kamu sudah terpilih lah ya. Amin. Iya, by the way ini, Nurlela. Ini kalau kamu izinkan ini saya upload di YouTube, kamu boleh izinkan nggak? Ini kesaksian yang luar biasa menggoncangkan umat Kristen. Boleh, Pastor. Boleh. Silahkan. Boleh ya. Mangga. Saya minta izin ya. Bener naon, Pastor. Mohon, mangga. Iya, oke. Baik. Gitu. Mohon. Baik, terima kasih banyak ya. Kebuka yang biar makin banyak orang yang kebuka pintu hatinya, Pastor. Siapa Amin. tahu melalui jalan saya banyak yang mau ikut Tuhan. Loh, Pasti. Tuhan Yesus aja orang punya kekurangan aja dia jamah. Kenapa kita yang bisa ngelihat Yes. begini ya? Nanti mereka kepikiran itu. Amin. Iya. Luar biasa. Aduh, Tuhan, ternyata saya diterima di roomnya Pastor Daud. Saya kira tadi saya nggak akan diterima. Amin. Tuhan Yesus. Astaga, Udah takut jangan tadi. gitu banget Udah loh. mau saya tarik lagi tadi. Mulutnya udah mau saya tarik. Enggak Tapi lah, jari kalau di masuk sini ke enggak kanan. begitu. Jangan. Udah mau saya tarik tadi undangannya, tarik undangan. Tapi ada yang bilang, jangan, katanya. Sabar. Amin. Memang hari ini kita semuanya benar-benar dapat nasihat dan penghiburan ya.
Kalau ternyata dari bilik-bilik, ini yang saya sebut selalu, dari bilik-bilik yang tidak terlihat, ya ada orang-orang yang dijamah sama Tuhan. Luar biasa. Dan kamu salah satunya yang belum pernah naik di room, dan kamu naik di room hari ini. Iya, tapi saya selalu mengikuti doa air putih dan khotbah-khotbah pastor. Terutama tentang waktu itu pengemasan barang-barang. Ayo, kalau ada barang-barang yang harus diganti dengan barang-barang baru. Saya kemarin hari Selasa kemarin saya buka lemari, barang saya, tas-tas saya penuh banyak banget pastor. Iya. Tas saya itu penuh khotbahnya, banyak, pastor. itu khotbahnya the last out, the new come. Iya, yang waktu hari apa itu? Minggu apa itu? Itu Saya jadi pas berhala, soalnya jadi berhala kalau kita simpan-simpan. Mama Sampai saya ke situ sampai kamu kaget. kesentuh juga. Iya, mama saya sampai kaget. Loh, Nur, itu tas-tas mau dikemanain? Mau saya keluarin. Nah, kenapa katanya? Kamu kan sayang banget sama tas itu buat kenang-kenangan. No, ada orang yang bilang ke saya, kalau tas ini disimpan nanti jadi berhala. Terus mama saya bilang, waduh, baju-baju mama harus dibuang dong, katanya. Nih nggak boleh sayang. Siapa yang ngomong? Lihat Bapak Ibu, ternyata ada orang yang benar-benar militan ya, ngikutin firman Tuhan itu. Siapa yang ngomong, katanya? Pacarmu ya, kata saya. Enggak. Adalah di YouTube, saya rahasiain, masih ada di YouTube, kata saya. Wah, Yes. katanya. Biasanya kamu simpen banyak banget. Sekarang tas saya di lemari cuma ada 2 biji. Tenang, nanti yang baru pasti datang yang baru. Terus saya bilang, Ya. Tuhan, saya simpen tas sama setrika ini bukan buat saya sembah atau buat kenang-kenangan, Ya, Tuhan. ya. Tapi karena ini masih bagus dan masih bisa dipakai, kata saya, Dipakai, Tuhan. ya, Yang itu ya, udah ya. sobek gitu. Makanya saya tadinya kan, sayang nih kenang-kenangan dari sini. Setelah pastor khotbah itu, awalnya saya nggak itu, tapi kemarin pas lagi ini bantu-bantu mama beberes untuk hari raya nanti minggu depan, saya tiba-tiba dalam hati gini, kemasi barang-barangmu tuh di kamarmu. Loh, iya, pastor Ruth bilang gitu kemarin. Iya, aku ke kamar dulu, mah. Aku bilang, mau ngapain? Bantu mama nih goreng-goreng. Udah nanti. Aku bongkar isi lemariku, aku bersihin debu-debunya. Oh Tuhan, Yes. kalau Tuhan Yesus nggak betah di sini, gara-gara kamarku kotor, kalau Tuhan nggak betah gimana? Kata saya. Saya buka, saya bersihin semua. Cuma ada 2 biji tas saya di dalam situ, sama 1 setrikaan. Udah, itu aja. Yes, Tuhan Yesus baik ya. Jadi ketika ada penurutan di dalam hatimu, dalam rohmu, Tuhan nanti akan melakukanlah pokoknya. Saya sangat Sambil terberkati beresin. sekali dengan munculnya kamu. Saya sambil beresin itu, saya bilang, saya kesentil sama khotbahnya Pastor Daud, saya bilang gitu. Saya harus iniin kamu, keluarin kamu dari lemari saya. Memang sih nyempit-nyempitin aja sampai nggak bisa ditutup pintunya, Pastor. Kebuka terus, nggak bisa ditutup, sempit. Kalau mama saya bilang, ayo dong, Neng, kamu tuh gadis, harus bersih-bersih di kamarmu, masa tas itu banyak numpuk. Biarin lama, kata saya, itu kenang-kenangan dulu, biasanya selalu marah saya kalau tas itu dikemasin. Mau dikemanain sih? Biarin aja di situ. Tapi sekarang saya keluarin sendiri itu tas, sampai kaget mama saya. Yes. Kamu kenapa? Katanya, kok Yes. tumben? Gitu, gitu. Yes, luar biasa. Sama papa juga sekarang kalau ada papa udah makan belum? Ya masih nggak terlalu akrab juga, ya masih proses lah mungkin, masih agak iya, takut iya. juga sedikit gitu. Ada jarak ya. Soalnya papa saya juga kan punya kuasa gelap ya, punya ilmu-ilmu apa? Mungkin beliau kira yang selalu dia pakai mungkin untuk membaca-bacai. Sebenarnya papa saya juga udah tahu, mungkin saya rasa udah tahu ketika saya ingin percaya dengan Tuhan. Dia usaha mungkin mantra-mantrai saya biar saya nggak inget lagi sama Tuhan Yesus. Tapi ada satu hamba Tuhan yang bilang ke saya, Tuhan Yesus nggak bakal mempan dikasih mantra-mantra begitu. Kamu bilang dong ke diri kamu, katanya, kalau kamu mau dikasih Yes. mantra begitu, nggak bakal mempan. Tubuh kamu udah dibeli sama darah Tuhan, udah Yes. ditebus. Benar. Dia selalu bilang begitu. Mau mantra apapun, mau lewat makanan, mau lewat minuman, mau lewat asap rokok, mau lewat HP Wow, atau wow, apapun, mau lewat boneka atau apapun, tidak akan kena ke dalam tubuh saya. Tubuh saya bersih, tidak ada sihir, telus, santet, guna-guna, nggak ada. Bersih tubuh saya. Saya bilang gitu aja Bahasanya terus saya bilang nempel. gitu. Amin. Luar biasa. Bersih, Aduh, saya terhibur tubuh saya sekali bersih. dengan hadirnya. Iya, Yes. pastor.
Iya. Luar biasa. Kamu harus Nah, jadi itu ya, kamu harus jadi. Karena rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidupmu, percaya. iya, iya. Berapa kali saya dijatuhkan gitu ya setiap saya ikut dengan roomnya hamba Tuhan. Apa saya jadinya nanti akan dihakimi lagi ya? Gara-gara saya buta ya, kata saya. Nanti saya bakal dibilang, kamu harus terima tanda tangan lu dari orang tua, atau nanti harus gimana, harus gimana. Wah, saya takut, kata saya mau ikut gabung ke roomnya Pastor Daud, mau naik ke roomnya, tapi saya takut gitu. Tapi ada yang bilang, ayo, nggak mau naik, katanya. Habis saya bilang tadi malam, jika Tuhan Yesus berkenan, saya mau naik ke room ini, Tuhan. Kata saya, ini namanya Pastor Daud, ini loh orangnya. Saya tunjukin fotonya, ini loh orangnya. Langsung sekarang naik ke sini, bisa. Iya, connecting soalnya. Ya, padahal banyak tadi, ada 7 tadi itu. Kamu yang kedua langsung. Iya. Itu udah 2 kali sebenarnya saya udah 2 kali. Waktu pertama ikut saya multi, tapi saya tarik lagi waktu dulu. Takut kata saya gitu kan. Karena masih antara takut nanti saya dihakimi lah sama orang-orang di bawah, atau sama nanti disuruh apa gitu kan. Tapi setelah saya ikut ternyata enggak. Justru Ketakutan kamu itu membawa bukan angin berasal segar dari ini. Tuhan, tapi dari iblis katanya. Iya, benar. Ketakutan itu dari iblis. Iya. Aduh, ini Luar Tuhan biasa. Yesus, saya diterima Tuhan sama room ini, Amin. Tuhan. Banyak orang terberkati dengan kisahmu ini. Iya. Iya. Puji Tuhan, Pastor. Baik. Ya, Nurlela, saya secara pribadi, host dan hamba Tuhan sangat-sangat terberkati dan terurapi dengan ceritamu. Saya tidak ingin kita terputus cuma 1 kali di sini. Setiap kali kalau Pastor Daud live, silakan ya, kalau untuk Nurlela ada yang mau disaksikan, selalu naik di room ini ya. Iya, Pastor. Masih banyak lagi kan kesaksian yang kamu punya kan? Banyak, Pastor sebenarnya. Tapi takut nanti ada yang mau naik, Pastor, kasihan. Iya, makanya ya. Baik, kita kasih kesempatan sama mereka ya. Terima kasih banyak sebelumnya Nurlela. Sekali lagi, Iya, kalau Pastor. nanti tetap ada yang mendorong saya untuk memberkatimu, nanti bagaimanapun ceritanya kamu bisa ketik di DM atau gimana nanti, ya nanti kita review ulang ya. Kalau sekarang saya pengen kasih perpuluhan melalui orang-orang yang mau memberkati saya. Melalui orang-orang yang mau memberkati saya. Saya pengen ngasih perpuluhan ke gereja. Walaupun bukan tangan saya langsung yang bergerak. Iya, oke, baik. Melalui tangan anak-anak Tuhan yang lain. Iya. Tadi Kakak-kakak beberapa saya. orang sudah sepakat ketika saya sampaikan itu, sepakat mereka. Ya udah Bapak rohaniku, nanti saya persembahkan untuk orang yang papah atau orang yang susah atas nama Nurlela katanya tadi. Atau untuk gereja juga bisa, ya. Iya, baik. Nanti tinggal mereka saja ya, kiranya mereka dapat dipercaya ya. Amin. Yes, Semoga. haleluya. Tapi satu lagi nih, kamu firman Tuhan banyak hafal. Saya coba tes kamu lagi. Kamu tadi sudah sembahyang dengan bahasa Arabnya, kamu benar real adalah dari sebelah, dari Muslim. Coba kamu bisa nyanyi nggak? Ini ada yang tanya, kalau memang kamu benar-benar penyembah Tuhan, kamu tahu ada satu lagu rohani nggak yang kamu bisa nyanyi? Ada. Coba. Banyak. Ada 6. Lagu apa? Lagu apa coba? Yang pertama yang ini. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, pujimu. Wah. Segala puji syukur ku Yes. persembahkan untukmu. Bagimu. Amin. Karena kau yang layak Layak. disembah. Amin. Kami mau bersorakan, tinggikan namamu. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Sorakan Sorak. haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Keren banget. Haleluya. Ku
sorak tentang dia, haleluya. Tak dapat hidup tanpa dia. Kalau nyanyi lagu ini mau nangis terus pastor. Yes, sekarang ku Nggak tahu adalah kenapa. ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya, tak ada kutuk. Tak ada pengikat, ku puji Tu puji Tuhan. Tuhan. Suaramu bagus loh. Amin. Wah, ini Satu semoga lagi ada ya biar sutradara apa namanya ya, pencipta lagu ataupun ya sutradara lah ya. Apa sutradara tuh apa ya? Ya, bisa ngajak kamu untuk nyanyi ya. Produser, benar, produser ya. Nanti di kapan-kapan nanti pas lagi aku live kamu nyanyi ya. Semoga nanti Tuhan kirimkan ada orang yang benar-benar bisa meng-hire kamu dan mengangkat kamu ya. Nggak ada yang kebetulan bagi Tuhan. Suaramu bagus banget. Serius, bagus banget. Ada satu lagi, Yesus kekasih jiwaku. Itu versi dangdut, karena saya kan suka dangdut. Oh, kamu suka dangdut? Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Aduh, serius loh. Ini kalau saya kasih nilai 999 lah ini, langsung ini. Ini belum diedit di sound ya, di sound. Kalau diedit di sound pastilah ini. Serius. Yang Keren edit suara banget. saya Tuhan. Yang editnya Tuhan, Pastor. Iya, ini masih natural, udah sebagus ini. Apalagi kalau sudah di studio. Tuhan bukakan jalan, Tuhan Yesus jadikan Tuhan berkat-Mu. Ini satu mujizat buat saya. Satu kali nanti kalau Nurlela diangkat Tuhan, dipermuliakan Tuhan, ya. Amin. Saya sangat bangga kalau kamu pernah masuk di room saya. Amin. Amin, Ya. Pastor. Luar biasa. Ya, nanti ini potongan nyanyi pun ini pun akan saya publish di YouTube biar nanti Waduh, Tuhan mempercepat amin, berkatnya amin. itu ya. Iya, Pastor. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Nurlela. Ya, Tuhan Yesus memberkatimu. Ya, tetap amin. stay dan kita doakan biar seperti yang saya minta tadi, Tuhan datang hadir langsung menjamah kamu dan menyembuhkan kamu sehingga keluargamu bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus telah memilihmu ya. Amin. Iya. Amin, Pastor. Baik. Terima kasih banyak ya. Iya. Saya turunkan di sini dulu ya. Iya, Pastor. Baik. Semangat buat teman-temanku semua. God bless you. Semoga Oke. Pastor selalu sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Oh, keren banget. Oke, baik. Saya turunkan, saya mohon izin ya. Thank you banget Nurlela. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom. Amin. Shalom, shalom. Dari kisah Nurlela, kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Mungkin hari ini kita sedang bergumul, tapi percayalah, kasih-Nya selalu cukup, dan rencananya selalu indah pada waktunya. Tetaplah berharap, tetaplah percaya, karena Tuhan masih bekerja dalam hidup kita. Tuhan memberkati.